Kebakaran rumah tewaskan bayi usia 10 hari. Cemburu buta berujung maut. Malam sebelum melakukan rekonstruksi. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya dalam program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Yonus Mir, inilah Borgol selengkapnya. Pemirsa, seorang bayi perempuan berusia 10 hari tewas terpanggang saat kebakaran melanda rumah orang tuanya. Bayi malang ini tak bisa diselamatkan karena orang tuanya dalam kondisi tertidur saat kebakaran terjadi. Sebuah rumah semi permanen di Jalan K. Haji Wahid Hashim, Lorong Terusan 1, Kelurahan 34 Ulu, Kecamatan Seberang, Ulu 1 Palembang terbakar pada Senin siang. Warga sekitar yang panik sempat berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri dan sebagian mengambil air di sungai dengan alat seadanya untuk memadamkan api. Menurut warga, saat kebakaran terjadi, pemilik rumah tengah beristirahat dan terbangun saat mendengar teriakan warga dan melihat api cukup besar berkobar di rumahnya. Diduga panik, pemilik rumah kemudian mengevakuasi anak keduanya yang juga tengah beristirahat. Namun naas, usai menyelamatkan anak keduanya, pemilik rumah lupa menyelamatkan anak ketiganya yang masih berusia 10 hari hingga korban tewas terpanggang di dalam rumah. Pemilik rumah juga mengalami luka di bagian tubuh terkena reruntuhan bangunan rumah yang terbakar. Banyak jangan. Kenapa aku sudah sholat tadi nak sholat zuhur baru sholat Jumat kan? Pas rakaat pertama dia dijerat lagi sambil nangis. Suasana tuh panas, api tulah tinggi. Aku keluar baru lihat api tulah tinggi. Diduga kebakaran terjadi akibat konsleting listrik. Dari Palembang, Muhammad David iNews melaporkan. Hanya gara-gara cemburu, wanita yang disukainya didekati pria lain. Seorang pemuda di Muara Enim berbuat nekat menikam korban hingga tewas. Korban ditikam saat berada di warung kopi. Dalam rilis, Polres Muara Enim menghadirkan Eko Harmoko, pelaku penikaman hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Warga Kecamatan Gelumbang, Muara Enim nekat membunuh korban hanya gara-gara cemburu melihat korban mendekati wanita pujaan hatinya yang bekerja di sebuah warung kopi Senin kemarin. Peristiwa tragis yang merenggut korban jiwa ini terjadi berawal saat korban datang ke sebuah warung kopi di Desa Talang Taling, Kecamatan Gelumbang untuk menemui Mardia, wanita yang bekerja di warung kopi tersebut, Senin sekitar pukul 10 malam. Korban pun terlihat akrab dengan Mardia dan anaknya. Hal ini memicu kecemburuan pelaku yang saat itu juga berada di warung kopi. Pelaku kemudian langsung menikam korban di bagian dada sebanyak 3 kali menggunakan pisau hingga korban tewas. Pelaku akhirnya ditangkap polisi usai melakukan aksinya. Polisi terpaksa melakukan tindakan tegas terhadap pelaku dengan tembakan di bagian kakinya karena berusaha melakukan perlawanan saat akan ditangkap. 3 hari, ya 3 malam sebelum melakukan rekonstruksi sabu. Iya. Sendiri atau sama teman-teman? Sama kawan. Sama kawan. Kapolres Muara Enim, AKBP Aris Rusdianto menyatakan masih memeriksa pelaku untuk mengungkap motif di balik kasus pembunuhan ini. Ya, motif dari pelaku adalah cemburu. Ya, cemburu tanpa konfirmasi yang akhirnya dapat melukai ya, korban dengan 3 tusukan dan mengakibatkan meninggal dunia. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 338 atau 351 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Muara Enim, Edwinsa Satria iNews melaporkan. Selain itu, penyeludupan ribuan benih lobster kembali digagalkan petugas Bea Cukai Palembang di perairan Kabupaten Banyuasin.
Baby lobster diangkut menggunakan speedboat oleh 2 tersangka yang diamankan. Akibatnya, penyeludupan ini diperkirakan kerugian negara mencapai 18 miliar rupiah lebih. Kedua tersangka penyeludupan baby lobster ini, RA dan A, diamankan bersama barang bukti ribuan benih lobster yang akan diseludupkan ke luar negeri. Tersangka memanfaatkan jalur perairan menggunakan speedboat, membawa benih lobster untuk menghindari petugas. Kedua tersangka ditangkap di perairan Banyuasin. Saat dilakukan penggeledahan, didapati 36 dus karton styrofoam berisikan 183.700 ekor benih lobster tanpa dokumen. Benih lobster jenis mutiara dan jenis pasir dimasukkan ke dalam plastik dan disusun dalam kotak yang rencananya akan dibawa ke luar negeri. Kepala Kantor Bea Cukai Palembang, Abdul Haris, menyatakan akibat penyeludupan benih lobster ini, negara mengalami kerugian mencapai 18 miliar lebih. Rencananya benih lobster akan dikirim ke negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Nah, ini masih pendalaman Pak, tapi biasanya mereka ke Singapura, ke Malaysia ya, Singapura, Malaysia, dan rencananya nanti mungkin ujungnya ke Vietnam Pak, karena yang melakukan pembudidayaan itu di Vietnam Pak. Usai dilakukan penyitaan, bukti ribuan benih lobster akan diserahkan ke stasiun karantina ikan untuk dilepas liarkan di wilayah perairan Provinsi Lampung. Kedua tersangka diserahkan ke Satgas BBL Benih Lobster Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut. Keduanya terancam tindak pidana peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 17 tahun 2021 tentang pengelolaan lobster. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Komplotan pelajar pembegal ojol ditangkap polisi, sesaat lagi tetap di Borgol. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono. This update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami. 5 dari 6 pelaku begal berstatus pelajar diringkus unit Reskrim Polsek Ilir Timur 2 Palembang. Selain mengambil ponsel, uang serta sepeda motor milik ojek online, komplotan ini melukai tangan dan membacok helm korban hingga tembus ke bagian kepala. Kelima pelaku begal yang diamankan, EJ 14 tahun, AI 16 tahun, AR Ragil, dan Fat berusia 15 tahun hanya bisa menyesali perbuatannya usai ditangkap polisi. Siapa sangka komplotan remaja berstatus pelajar ini melakukan aksi pembegalan menggunakan senjata tajam jenis pedang. Korbannya seorang ojek online yang kehilangan sepeda motor, ponsel, dan uang. Aksi pembegalan terjadi di dekat SPBU Simpang Golf, Jalan AKBP Ciagus, Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang sekitar pukul 3 subuh. Kejadian ini viral di media sosial. Membawa senjata pedang, komplotan ini memepet ojek online. Salah satu pelaku sempat melukai tangan korban, kemudian pelaku membacok ke arah helm yang digunakan korban sebanyak 2 kali. Akibatnya, helm korban terbelah hingga melukai kepala korban. Polisi menyita barang bukti sebelah pedang yang digunakan pelaku, kotak ponsel milik korban serta helm yang digunakan korban. Kapolres Sabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngajib menyatakan para pelajar ini terancam pasal pencurian dengan kekerasan mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 untuk diharapkan kepada masyarakat dan orang tua memberikan pengawasan ketat terhadap anak remaja. Beberapa kali melakukan korban sampai ada yang dibacok yang mengakibatkan luka bagi masyarakat, dan ada 5 pelaku yang kita tangkap dan seluruhnya ini di bawah umur, sehingga dalam prosesnya tentunya kita mengacu kepada peraturan perundang-undangan nomor 23 tahun 2000. Polisi juga mengamankan barang bukti 2 unit sepeda motor yang digunakan para pelaku. Polisi masih melakukan pencarian sepeda motor korban yang sudah dijual para pelaku sebesar 2 juta rupiah. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Seorang pelaku pencurian uang kotak amal masjid dan ponsel marbot masjid di Palembang babak belur dihajar warga. Pelaku kepergok security masjid saat melakukan aksinya. Aksi pencurian handphone dan uang kotak amal di dalam sebuah masjid di Jalan Rambutan, Kelurahan 30 Ilir Barat 2 Palembang terekam video amatir dan pelaku berhasil dihajar warga hingga videonya viral. Pelaku diketahui bernama Ivan Suhelmi, 47 tahun, warga Jalan DI Panjaitan, Pelaju, Palembang. Beruntung saat kejadian, petugas kepolisian cepat datang ke lokasi dan berhasil mengamankan pelaku dari amukan warga. Dari pengakuan tersangka di kantor polisi, dirinya nekat melakukan pencurian uang kotak amal masjid dan handphone marbot karena tidak memberi uang untuk membeli bensin. Dirinya masuk ke dalam masjid dan berusaha mencongkel uang di dalam kotak amal dan aksinya tertangkap basah oleh satpam yang berjaga. Ya, ini bapak ini baru saja melakukan penangkapannya karena dia melakukan pencurian kotak masjid, kotak amal, dan juga HP milik juga di masyarakat sekitar. Residivis bukan ini? Kalau kita lihat dia ini bukan residivis, tapi sudah kita cross check ya, spesialis dalam mencuri di celengan-celengan di masjid. Tersangka diamankan dengan barang bukti kotak amal masjid, sementara handphone milik marbot masjid telah dikembalikan.
Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. 3 bandar dan pengedar narkoba dengan barang bukti berupa sabu dan ganja berhasil diamankan BNNK Oki. Tugas masih memeriksa ketiga tersangka untuk mengungkap bandar pemasok narkoba. Ketiga bandar dan pengedar narkoba jenis sabu dan ganja ini yakni Ferus Arpriansyah, warga Bukit Sangkal, Kaliudoni, Palembang, kemudian Andi Irawan, warga Desa Pedamaran 6, Oki dan Eko Alfiansi, warga Desa Talang, Pangeran, Teluk Kelam. Ketiganya ditangkap di Desa Pedamaran 4, Kabupaten Oki. Dari ketiga tersangka, petugas mengamankan barang bukti 1 paket sabu seberat 5,67 gram, 15 paket ukuran kecil seberat 5,41 gram, dan ganja dengan seberat 5 gram. Petugas juga menyita bungkusan sabu, ganja, sajam, alat hisap atau bong, timbangan digital, dan uang tunai Rp1 juta. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Oki, AKBP Gendu Marzanto menyatakan, ketiga tersangka ditangkap berdasarkan informasi warga yang resah dengan maraknya peredaran narkoba di lingkungan mereka. Yang mana tersangka ini hasil daripada penyelidikan seksi berantas daripada BNNK Oki, yang mana kami menerima laporan dari masyarakat yang merasa resah karena adanya seorang pengedar yang mana anak-anak mereka banyak menjadi pemakai dan barang-barang tersebut diperoleh dari yang bersangkutan. Para pelaku dijerat pasal Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman minimal 5 tahun penjara, maksimal 20 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Spesialis pembobol mobil ditembak polisi, sesaat lagi tetap di Borgol. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini berita ekonomi.
Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak Jawara nggak? Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya Di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami. Unit Ranmor Polrestabes Palembang meringkus spesialis pencuri isi dalam mobil modus merusak pintu mobil. Pelaku terpaksa diberi tindakan tegas, terukur lantaran berusaha melawan saat akan ditangkap. Edi Purwanto, spesialis bobol mobil yang kerap beraksi di berbagai tempat parkir di kota Palembang ini tak berdaya setelah 2 butir timah panas polisi bersarang di kedua kakinya. Pelaku terpaksa dilumpuhkan karena berusaha melawan dan kabur saat proses penangkapan pada Minggu kemarin. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Triwayudi menyatakan pelaku sudah 3 kali masuk penjara dengan kasus yang sama. Terakhir diketahui melancarkan aksinya di halaman parkir Mall PTC Palembang. Modus pelaku merusak pintu mobil korban menggunakan kunci yang sudah dimodifikasi dan membawa kabur 1 unit laptop yang disimpan di dalam mobil. Ada barang-barang kayak tas, semuanya barang-barang yang tinggal mobil diambil. Ada beberapa TKP sedang kita dalamin, dia sering melakukannya. Saat ini sudah kita proses untuk pertanggungjawaban. Akibat ulahnya, pelaku terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sebanyak 57 pucuk senjata api rakitan diamankan Polres Muara Enim. Selain senjata api rakitan, petugas juga mengamankan 12 tersangka pemilik senjata api tak berizin. Ada 71. 12 tersangka kepemilikan senjata api rakitan ini diamankan Polres Muara Enim dalam razia yang dilakukan serentak di wilayah hukum Polda Sumsel. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga menyita sebanyak 57 pucuk senjata api rakitan, baik laras pendek maupun laras panjang. Sebelum dilakukan razia pemilikan senjata api rakitan, polisi telah menghimbau warga untuk menyerahkan senjata api rakitan. Sebagian warga telah menyerahkan senjata api rakitan karena khawatir akan terkena sanksi hukum. Namun sebagian lainnya masih menyimpan dan memiliki senjata api rakitan sehingga terpaksa diamankan polisi saat razia berlangsung. Warga pemilik senjata api rakitan yang ditetapkan sebagai tersangka menyatakan menyimpan senjata api rakitan untuk berjaga di kebun sawitnya yang sering dicuri. Nyimpan senjata api, Pak? Baru 1 tahun. Dari apa, Pak? 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Untuk apa kemarin kita nyimpan? Untuk kebun. Untuk jaga kebun? Jaga kebun, ya? Dari mana kemarin dapat senjata, Pak? Dapat beli. Tak pernah digunakan. Kemarin dapatnya dari mana, Pak? Boleh nemu. Nemu? Di sawitan. Di sawitan? Yang cari jamur itu. Tapi ada amunisinya, Pak? Iya. Polres Muara Enim kembali menghimbau warga untuk segera menyerahkan senjata api rakitan yang mereka miliki. Jika tidak, akan dikenakan sanksi hukum terkait Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Yonus Mir, sampai jumpa. Ini berita ekonomi.
baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Kolminel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Bayi perempuan berusia 10 hari tewas terpanggang. Mantan Wakil Gubernur dan Bupati Oku, Edi Yusuf meninggal dunia.
Hari ulang tahun Satpol PP gelar donor darah serentak se-Indonesia. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 saja informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi menarik lainnya kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Salwatu Sadia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, seorang bayi perempuan berusia 10 hari tewas terpanggang saat rumahnya terbakar. Bayi tersebut tewas terbakar karena orang tuanya lupa menyelamatkan lantaran panik rumahnya terbakar. Sebuah rumah semi permanen di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Lorong Terusan 1, Kelurahan 45 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang, Senin siang terbakar. Warga sekitar yang panik berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri dan sebagian mengambil air di sungai dengan alat seadanya untuk memadamkan api. Saat kebakaran terjadi, pemilik rumah saat itu tengah beristirahat dan terbangun saat mendengar teriakan warga serta melihat api yang cukup besar berkobar membawa anak keduanya keluar rumah. Namun tragisnya usai menyelamatkan anak keduanya, pemilik rumah lupa menyelamatkan anak ketiganya yang masih berusia 10 hari hingga korban tewas terpanggang di dalam rumahnya. Pemilik rumah juga mengalami luka di bagian tubuh karena terkena reruntuhan bangunan rumah yang terbakar. Lagi sholat, terus dengar suara apa? Ini jerit, dari anak tahu. Pikir biasa kan dia kalau dia mengingat masih nak minta bu, manyayangan. Dia memang kalau aku sudah sholat tadi nak sholat zuhur baru sholat Jumat kan. Pas rakaat pertama dia jerit lagi sama nangis. Suasana tuh panas, api tulah tinggi. Aku keluar baru lihat api tulah tinggi. Ada korban tadi Bu ya di dalam? Ada bayi. Ibu. Diduga kebakaran tersebut terjadi karena arus pendek listrik di rumah korban. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi pemirsa. Mantan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Edi Yusuf sekaligus mantan Bupati Ogan Komering Ulu Edi Yusuf meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Ibnu Sutowo Baturaja. Dari keterangan pihak rumah sakit, Edi Yusuf meninggal dunia diduga akibat sepsis, gangguan di paru-paru, dan sudah tidak sadarkan diri saat dibawa ke rumah sakit. Edi Yusuf yang dikenal sebagai Bapak Pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu meninggal dunia di Rumah Sakit Ibnu Sutowo Baturaja sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Edi Yusuf yang baru sehari tiba di Baturaja sebelumnya mengeluhkan sakit dan pegal-pegal di sekujur tubuhnya. Lalu mantan Wakil Gubernur Sumatera Selatan ini dilarikan ke Rumah Sakit Antonio sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Namun pada pagi harinya kesehatan Edi Yusuf menurun sehingga pada pagi langsung dirujuk ke Rumah Sakit daerah Ibnu Sutowo Baturaja. Itu atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu menyampaikan kita yang mendalam atas kepergian almarhum. Semoga semua amal kebaikan dari almarhum menjadi jalan lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala. RSUD pagi tadi ya Dr. Lydia dalam kondisi yang sudah turun karena sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Antonio dan dirujuk ke sini pagi hari. Ke ICU ya, rencananya rujuk ke masuk ICU ya, tapi di IGD belum sempat masuk ke ICU. Di IGD beliau kondisinya sudah sangat turun dan diberikan bantuan RJP oleh Dr. Amiat, spesialis penyakit dalam. Jenazah almarhum dibawa pihak keluarga ke rumahnya di kawasan Kemelat, Baturaja Oku, tepatnya di depan kantor Pemda Oku. Rencananya jenazah Edi Yusuf akan dimakamkan di Kota Palembang. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Selain itu pemirsa, meninggal dunianya mantan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Edi Yusuf sampai juga ke telinga Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Menurutnya Edi Yusuf yang merupakan seniornya ini memiliki jiwa yang merakyat dan tidak pernah membedakan status sosial.
Orang nomor satu di bumi Sriwijaya ikut berbelasungkawa atas meninggal dunianya tokoh senior Sumatera Selatan tersebut Selasa 8 Maret 2022. Hal ini diungkapkan usai meresmikan Gedung C Makodam 2 Sriwijaya Palembang Selasa pagi. Diterangkan Herman Deru, Edi Yusuf yang pernah menjabat Bupati Ogan Komering Ulu dan Wagub merupakan senior di Sumatera Selatan dan selama ini banyak memiliki teman tanpa membedakan strata sosial seseorang. Dirinya berdoa semoga almarhum mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nama pribadi dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Herman Deru menyampaikan duka sedalam-dalamnya. Semoga sebagai orang baik mendapatkan tempat syurganya. Tingginya, sedalam-dalamnya atas setelah berpulangnya senior kita Bapak Edi Yusuf, di mana beliau adalah orang baik, orang yang begitu humble, banyak temannya dan tidak membedakan strata. Saya menyampaikan duka sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan beliau sebagai orang baik tentu akan mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah SWT. Edi Yusuf meninggal pada usia 67 tahun. Ia pernah menjabat Bupati Oku 2 periode dan Wakil Gubernur periode 2008 hingga 2013. Dari Palembang, Salsabila dan Bambang Irawan melaporkan. Pemirsa, pabrik minyak goreng di demo warga. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, geram minyak goreng langka. Puluhan warga mendemo pabrik minyak goreng di Banyuasin. Warga mendesak pihak perusahaan agar memberikan kompensasi CSR berupa minyak goreng kepada warga area sekitar pabrik. Puluhan warga yang menamakan diri Forum Pemuda Banyuasin Satu Bersatu menggelar aksi demo di depan gerbang pabrik minyak goreng PT Sinar Alam Permai di Jalan Sabarjaya Mariana Ilir, Banyuasin 1, Banyuasin. Perusahaan ini memproduksi minyak goreng merek Fortune dan Sofia.
Kelangkaan minyak goreng yang terjadi di lingkungan masyarakat dinilai menjadi tanggung jawab pihak perusahaan sebagai produsen minyak goreng di Sumatera Selatan agar lebih meningkatkan produksi sehingga tidak menimbulkan kelangkaan minyak goreng sehingga kebutuhan minyak goreng terpenuhi. Sejumlah tuntutan warga disampaikan dalam aksi damai di depan perusahaan produksi minyak goreng tersebut, termasuk kewajiban pihak perusahaan memberikan kompensasi berupa penyaluran dana CSR kepada masyarakat berupa minyak di tengah terjadinya kelangkaan minyak goreng saat ini. Puluhan warga ini tidak mau meninggalkan lokasi pabrik sebelum mendapat tanggapan dan penjelasan dari pihak perusahaan. Terkait kelangkaan minyak goreng itu belum ada respon dari PT Sinar Alam Permai untuk masyarakat Ring 1. Ini kenapa sasarannya PT Sinar Alam Permai? Karena PT Sinar Alam Permai ini merupakan perusahaan terbesar di Indonesia, produsen dari minyak goreng, dan kami masyarakat Ring 1 hanya ingin meminta kepedulian melalui CSR dari PT Sinar Alam Permai untuk mengatasi terlebih dahulu kelangkaan minyak dan harga yang mahal. Justru sekarang karena harga stabilitas minyaklah, makanya ini kalau dipikir-pikir ya SAP baru rugi besar. Oke, ini kami belum bisa tanda tangan. Tapi hal operasi pasar kita kan sudah di sini. Aku di sini loh tiap hari. Tapi karena memang sering ditinggalin dan agrim, ya. Forum Pemuda Banyuasin 1 Bersatu merupakan gabungan dari organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan, antara lain Karang Taruna Banyuasin 1, KNPI Banyuasin 1, Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Kabupaten Banyuasin, serta organisasi masyarakat lokal. Dari Banyuasin, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Pemirsa, sering terjadi kekosongan stok minyak goreng di beberapa retail di Kota Palembang, membuat pemerintah Kota Palembang bersama aparat kepolisian melakukan sidak ke beberapa gudang distributor minyak goreng. Dari data yang didapatkan, ada beberapa distributor yang datanya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Kita beralih ke informasi pemirsa guna mengatasi kelangkaan minyak goreng di Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Oki. Sedikitnya 5.000 liter minyak goreng kelas premium didistribusikan kepada masyarakat 5 desa. Mendapati banyaknya laporan warga terkait kekosongan minyak goreng di beberapa retail yang ada di Kota Palembang, pemerintah Kota Palembang bersama kepolisian melakukan sidak ke beberapa gudang distributor di Jalan Residen Haji Najamuddin dan Jalan Bypass Terminal Alang-Alang Lebar Kota Palembang. Dari hasil sidak tersebut, ada beberapa retail yang mengalami penurunan pemesanan minyak goreng. Selain itu, dari data yang didapatkan, adanya kejanggalan terkait data pengiriman dari distributor ke supplier. Untuk memastikannya, Dinas Perdagangan bersama kepolisian akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jika ada dugaan penimbunan, pemerintah Kota Palembang akan menyerahkan kasus ini ke Satuan Petugas Pangan dari kepolisian. Saya berharap nanti kepada oknum-oknum ya yang mungkin saat ini tengah bermain, kami berharap jangan sampai merugikan masyarakat, dan dari pihak kepolisian juga kami berharap juga kerjasamanya untuk memantau keberadaan minyak goreng ini, jangan sampai ada oknum yang melaksanakan penimbunan minyak goreng. Ya, sekali lagi kami pemerintah Kota Palembang akan terus melaksanakan kegiatan seperti ini sampai kita betul-betul memastikan bahwa kondisi khususnya pendistribusian minyak goreng ini normal kembali. Pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya hingga stok dan harga minyak goreng dapat kembali normal. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi pemirsa guna mengatasi kelangkaan minyak goreng di Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Oki. Sedikitnya 5.000 liter minyak goreng kelas premium didistribusikan kepada masyarakat 5 desa. Kelangkaan minyak goreng yang terjadi dalam kurun waktu beberapa hari terakhir membuat pemerintah Kabupaten Oki melalui Dinas Perdagangan dan Camat Lempuing Jaya bekerja sama dengan Polres Oki dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia. Apkasindo menggelar bazar operasi pasar. Sebanyak 5 ton minyak goreng kualitas premium siap didistribusikan kepada warga di 5 desa, yakni Desa Lubuk Seberuk, Desa Lubuk Makmur, Desa Muara Burnai II, Desa Belida, dan Desa Sukamaju. Setiap warga hanya diperbolehkan membeli maksimal 1 liter. Pembagiannya dengan sistem kupon dengan harga yang disesuaikan.
Untuk tahap pertama ini operasi pasar dilakukan secara simbolis di kantor Camat Lempuing Jaya. Operasi pasar, pemerintah sudah menetapkan ada 3 macam harga minyak. Satu minyak curah itu harganya 11.500. Kami lagi berusaha juga mendapatkan minyak curah itu Pak Imam. Jadi bisa belinya jerigenan. Lagi diusahakan, kita lagi menghubungi grupnya Wilmar, Pak Yunus. Ya. Kemudian, stok yang ada saat ini kurang lebih sekitar 5.000 liter atau 5 ton yang rencana akan kita distribusikan di 5 wilayah atau 5 desa atau 5 titik distribusi. Ini untuk 5 titik ini pertama tentu Desa Lubuk Seberuk, ibu kota kecamatan, kemudian Lubuk Makmur, kemudian Desa Muara Murai 2, Desa Sungai Belida, dan 1 desa yang ada di dalam Desa Sukamaju. Masing-masing 5.000 liter. Kita ambilnya dari gudang Lampung, gudang BW. Untuk pabrik BW kita minta DO di situ, ke Sindo, kemudian kita dikeluarkan dan kita angkut, kita turunkan di sini 5.000 dan di Banyuasin 5.000. Kita nggak ikut campur, kita serahkan ke yang mendistribusikan. Pak, 5.000 ini sudah bisa mencukupi Pak kalau Bapak melihat? Belum. Jadi ada rencana Pak untuk nantinya? Rencana kita insya Allah ada sesi berikutnya. Bazar akan terus dilakukan hingga minyak goreng tidak lagi langka di pasaran. Apalagi jelang bulan Ramadan, kebutuhan minyak goreng di tengah masyarakat meningkat. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ulang tahun Satpol PP dan hari ulang tahun Satlinmas gelar donor darah serentak se-Indonesia. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekali. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews.
Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman meresmikan gedung C Makodam 2 Sriwijaya, sekaligus Makorem 044 Gapo di Palembang, Sumatera Selatan. Pembangunan gedung C yang dihibahkan oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja prajurit Kodam 2 Sriwijaya. KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman datang langsung ke Kodam 2 Sriwijaya Palembang untuk meresmikan gedung C Makodam 2 Sriwijaya. Ia memuji Pangdam 2 Sriwijaya Maijen TNI Agus Suhardi yang bersinergi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk membangun gedung C yang nantinya menjadi lahan parkir hingga 3 lantai dan lantai teratas digunakan untuk Pemdam. KSAD juga bernostalgia saat dirinya bertugas di Makodam 2 Sriwijaya yang memang tidak ada tempat parkir khusus kendaraan. Ia juga mengapresiasi Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru di bawah kepemimpinannya memberikan hibah untuk pembangunan gedung C Makodam 2 Sriwijaya. Bahkan juga pembangunan gedung Makorem 044 Gapo Palembang. Ia percaya dan yakin dengan sinergitas ini terus terjalin karena ia sudah mengenal Herman Deru sejak menjadi Dandim Musirawas dan Herman Deru masih menjadi Bupati Oku Timur. Sementara itu Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menjelaskan hibah ini merupakan tanggung jawabnya untuk membantu kinerja prajurit Kodam 2 Sriwijaya. Nah sekarang atas kepemimpinan Maijen TNI Agus Suhardi, gedung ini bisa terwujud. Tetapi ingat bahwa gedung ini hibah dari Gubernur Sumatera Selatan yang luar biasa. Dan saya punya keyakinan pembangunan ini tidak serta-merta di Kodam saja, di tempat-tempat lain pun seperti Korem dan satuan-satuan lainnya itu mendapat hibah dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Ini penghargaan masyarakat Sumatera Selatan atas pengabdian TNI di Sumatera Selatan. Makanya saya atas nama masyarakat Sumatera Selatan dan diwakili DPRD masyarakatnya memberikan hibah berupa bangunan-bangunan yang sangat dibutuhkan baik oleh personal TNI sendiri juga oleh masyarakat di sekitarnya. Jenderal TNI Dudung Abdurrahman juga berharap Pemprov Sumatera Selatan juga memberikan hibah, perbaikan dan pembangunan gedung TNI di wilayah Sumatera Selatan. Dari Palembang, Salsabila dan Bambang Irawan melaporkan. Dan pemirsa, Wakil Wali Kota Palembang Fitriati Agustinda menghadiri bakti sosial donor darah serentak se-Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun Satpol PP ke-72 dan hari ulang tahun Satlinmas ke-60. Dengan adanya donor darah ini sangat membantu dalam mendongkrak kebutuhan darah di tengah kemerosotan para pendonor. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Satpol PP yang ke-72 sekaligus hari ulang tahun Satlinmas ke-60 tahun, Satpol PP Kota Palembang menggelar bakti sosial donor darah yang diselenggarakan serentak se-Indonesia bertempat di halaman kantor Pol PP Kota Palembang, Jalan Sukarela, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Turut hadir Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda yang juga sekaligus sebagai Ketua PMI Kota Palembang. Kehadiran orang nomor 2 di Kota Palembang ini untuk memastikan pelaksanaan donor darah dapat berlangsung secara aman, mengingat Kota Palembang saat ini tengah menghadapi pandemi COVID-19. Penerapan protokol kesehatan pun harus tetap ditegakkan. Apresiasi pun diberikan terhadap kegiatan sosial donor darah, mengingat saat ini kebutuhan darah meningkat, akan tetapi jumlah pendonor menurun akibat pandemi COVID-19. Kita berharap kawan-kawan Pol PP ini betul-betul bisa membaur di tengah masyarakat, bisa betul-betul menegakkan perda, aturan, akan tetapi tentu kita berharap juga bisa mengayomi masyarakat ya. Kalaupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita berharap Pol PP bisa betul-betul bisa humanis lah dengan masyarakat. Yang kedua, kami selaku Ketua PMI Kota Palembang mengucapkan ribuan terima kasih ya atas kegiatan donor darah ini. Ini tentu sangat membantu sekali, terutama masyarakat yang saat ini ada di rumah sakit, yang tengah sakit, yang
PMI Kota Palembang akan terus melakukan donor darah dengan jemput bola langsung ke masyarakat hingga sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Kegiatan ini dilakukan secara serentak dan bakti sosial ini diikuti sebanyak 320 orang. Dan dari Satpol PP sendiri ada 170 dari anggota Lingkungan Masyarakat yang di kelurahan maupun di kecamatan 100 orang. Dan dari forum Batak Intelektual 50 orang. Jadi ada 320 yang dilakukan donor darah pada hari ini. Ini merupakan bentuk kepedulian kita kepada warga masyarakat dalam rangka donor darah ini. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel pada hari ini. Saya Salwatu Sadia dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh.